Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tama masih terdiam tak percaya dengan ajakan Nabila. "Tama, jawab dong," suara Nabila menyadarkannya. "Kamu serius nggak sih sama aku? Aku mau hubungan kita sekarang dan nantinya nggak ada pengganggu seperti dia." "Aku serius sama kamu, tapi kayaknya nggak perlu." "Oh, ya udah kalau gitu, kamu nggak mau aku ketemu sama dia? Oke, aku anggap kamu masih ada sesuatu sama dia," ucap Nabila sambil mendengus kesal, kemudian beranjak turun dari mobil lelaki itu. Tama meremas kasar rambutnya sendiri. Sialan, kenapa jadi gini sih citra wanita itu?" Lalu ia turun untuk mengejar Nabila yang kembali masuk ke dalam gedung kantor. "Nabila, tunggu." "Oke, ayo kita ketemu dia." Nabila segera menghentikan langkahnya dan berbalik. Nabila penasaran seperti apa sih wanita itu dan ingin melihat bagaimana reaksinya ketika bertemu Nabila yang nantinya akan mengaku sebagai pacarnya. Mereka berdua kembali memasuki mobil. Tama melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sengaja memperlambat. Ia belum siap apa yang akan terjadi setelah ini. Apa kedua wanita itu akan berkelahi atau entahlah. Sekitar 20 menit akhirnya mereka sampai. Nabila berjalan mengikuti Tama masuk menuju kafe di mana Citra mengajak lelaki itu bertemu. Tapi tiba-tiba saja ia ingin sekali menggandeng lelaki itu. Tama tercengang. Tak pernah Nabila seperti itu. Senyum pun mengembang di bibir Tama. Merasa menang, sudah lama ia menantikan pengakuan dari Nabila seperti ini. Tama mengedarkan pandangannya di dalam kafe dan tertuju pada Citra yang sudah menunggu sambil mengaduk-aduk minumannya dengan sedotan. "Hai," Nabila lah yang duluan menyapa. Citra mendongak, melihat siapa yang menyapanya, mulai menggeram ketika melihat Tama datang bersama seorang wanita cantik. Terlebih tangan kanan Nabila yang melingkar manis di leher kekar Tama. Ingin sekali Citra mengumpat saat itu. "Siapa dia, Tama? Maksud kamu apa?" Segera Citra bangun dari duduknya. "Santai dong, ada baiknya kita kenalan dulu." Bukan Tama yang menjawab, melainkan Nabila. "Aku nggak ngomong sama kamu ya, perempuan gak tahu diri." Citra tidak bisa menahan emosinya, sementara Nabila masih saja bersikap santai. "Citra, kenalin, ini Nabila, pacar aku, dan sebentar lagi kami akan menikah." Nabila tercengang di tempatnya mendengar kalimat yang dilontarkan Tama. Ia mengerjap beberapa kali, tak menyangka ternyata lelaki itu benar-benar menganggapnya dan berani berkata serius di hadapan Citra. "Oh, jadi hubungan kita berakhir karena dia." Citra menatap tajam ke Nabila dan akhirnya Nabila duduk tepat di hadapan Citra. "Tama, aku lapar, kita pesan makanan ya," ujar Nabila melirik sekilas ke Tama yang masih berdiri. "Iya sayang," jawaban Tama membuat Citra tertawa kecil. Ia sangat geli melihat adegan-adegan di hadapannya. "Apa maksud ini semua, Tama? Setelah kita berciuman mesra kemarin, itu nggak benar-benar berakhir kan?" Tama sudah menduga pasti akan ada kalimat seperti ini. Nabila yang sedang memilih-milih menu makanan pun menghentikan aktivitasnya. "Apa? Ciuman? Jangan percaya sama dia, sayang." Tama mencoba menenangkan Nabila yang mulai terbawa emosi. Citra menggigit bibir bawahnya, kemudian tersenyum sinis. "Sungguh menjijikkan ya kalian berdua, aku punya buktinya." Citra mengeluarkan ponsel miliknya dan memperlihatkan fotonya yang sedang beradu bibir bersama Tama, membuat lelaki itu melongo tak percaya. Benar, sungguh licik ternyata wanita ini. Ia benar-benar merencanakan semua. Foto ini pasti diambil oleh salah satu orang yang bekerja di rumahnya.
Sialan, umpat Tama dalam hati. Sementara Nabila terdiam kaku, merasa lucu. Ternyata selama ini ia telah dipermainkan oleh Tama. Tak mau lama-lama, Nabila bangkit dari duduknya. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan mereka berdua, ia meraih sebuah gelas berisi minuman, lalu kemudian menuangkannya ke wajah Citra sambil tersenyum puas. Dasar munafik, umpatnya mengarah pada Tama. Nabila mengambil langkah cepat keluar dari tempat itu. Air mata yang ingin jatuh ia tahan. Kurang ajar kamu Citra, bangsat. Tak peduli Citra adalah seorang wanita, makian pun Tama lontarkan padanya. Orang-orang yang berada di sekitar mereka tentu saja menyaksikan pertunjukan itu. Tama keluar mengejar Nabila, namun ia tak mendapatinya. Kemana dia? Cepet banget hilangnya, gerutu Tama sambil mengusap kasar wajahnya. Citra menggeram marah, wajah dan sebagian bajunya basah akibat ulah Nabila. Ya, dia memang pantas mendapatkan itu. Setidaknya Nabila tidak sia-sia pergi ke sini menemuinya, walau akhirnya kecewa dengan apa yang ia lihat. Tapi Nabila sedikit puas dengan apa yang ia lakukan terhadap perempuan itu. Tama masih mencari-cari Nabila di sekeliling kafe. Tak mungkin Nabila sudah pergi dari tempat ini. Hanya selang beberapa detik saja, Tama yakin ia masih berada di sekitar sini. Mengambil ponselnya untuk menghubungi Nabila, namun ternyata panggilan tidak tersambung. Tama tidak bisa melakukan apapun. Mungkin ini hukuman baginya, hukuman atas apa yang ia lakukan terhadap Nabila. Perasaannya sudah tidak enak saat Nabila mengajaknya untuk menemui Citra tadi. Ia sudah menduga pasti akan begini jadinya. Niat mengelak atas apa yang dikatakan Citra, tapi ternyata wanita itu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Nabila, di mana kamu? Nabila sedang berada di dalam sebuah ATM center yang tak jauh dari kafe tersebut. Selain bersembunyi dari Tama, ia juga berniat mengambil sejumlah uang dari rekeningnya. Merasa dipermainkan, Nabila ingin sekali mengumpat. Rasanya ia tak ingin lagi melihat wajah lelaki itu. Tapi itu tidak mungkin, mengingat mereka masih bekerja di satu kantor. Apapun yang terjadi, Nabila harus tetap bersikap profesional. Semenjak kejadian tadi, rasanya ia menyesal dipertemukan kembali dengan Tama. Sumpah demi apapun, ia merasa jijik melihat foto ciuman mereka. Terlebih kejadian itu adalah kemarin, di mana status dirinya dan Tama sudah berpacaran. Kini Nabila tak lagi menangis. Ia sudah terbiasa dipermainkan dengan laki-laki, mulai dari sang papa yang tiba-tiba saja mengenalkan wanita lain ke dalam keluarganya, Dimas yang ingin menikahinya tapi ternyata sudah beristri, dan kini Tama. Sialan, umpat Nabila tanpa sadar, mengalihkan pandangan seorang lelaki kepadanya. Kenapa mbak? Mesinnya error. Nabila menoleh, lelaki itu cukup tampan. Setidaknya melihat wajahnya sekarang membuat ia lupa akan luka di hatinya. Ah, enggak mas, enggak apa-apa. Lelaki itu hanya membalas dengan senyuman. Nabila sudah menyelesaikan transaksinya. Sebelum keluar dari ATM, ia mengintip sekilas keluar, memastikan Tama sudah pergi atau belum. Mobil Tama sudah tak terlihat. Itu artinya lelaki itu sudah pergi. Maka Nabila pun bergegas melangkah keluar, kemudian memesan taksi online untuk pergi ke tempat lain, mencari sesuatu yang lezat, mengingat ia tak sempat menyicipi apapun tadi. Udahlah Nabila, nggak apa-apa. Mungkin kamu cuma belum ketemu aja sama orang yang tulus. Nabila mengelus dadanya. Sekarang Nabila sudah berada di dalam taksi. Tujuannya adalah salah satu warung makan di dekat gedung kantor agar tak terlalu jauh nantinya.
Saat hendak membayar ongkos taksi, Nabila menyadari sesuatu yang sangat penting hilang dari dalam dompetnya, yaitu kartu tanda pengenal advokat, di mana tanpa adanya kartu itu, ia tidak bisa mengikuti sidang mendampingi klien di pengadilan. Ya ampun, sial banget sih hari ini. Ada apa, Mbak? Tanya supir taksi. Pak, bisa balik lagi ke tempat tadi nggak? Nabila yakin kartu pengenalnya itu terjatuh saat di ATM. Bisa, Mbak. Jadi kita balik lagi nih. Iya, Pak. Tolong ya, cepetan. Seketika rasa laparnya pun hilang. Ini lebih penting dari sekedar makan. Sumber mata pencaharian Nabila berada pada kartu itu. Nabila memijit pelipisnya pelan. Tak menyangka begitu banyak kejadian yang menimpanya hari ini. Sekitar 15 menit Nabila sampai di ATM Center tadi. Namun sialnya ia tak mendapati itu di sana. Sepanjang trotoar jalan juga sudah Nabila telusuri. Ia berharap semoga ada orang yang menemukan itu dan berusaha mengembalikan kepadanya. Sedang dalam keadaan yang membingungkan seperti ini, ponselnya terus berdering. Ulah siapa lagi kalau bukan Tama. Nabila sudah habis kesabaran dan akhirnya ia pun memblokir nomor lelaki itu. Menurutnya itu adalah hal yang paling tepat ia lakukan saat ini, entah bagaimana nanti saat ketemu di kantor.